Cara produksi pangan yang baik bagi industri rumah tangga atau bisa disingkat CPPBIRT adalah suatu pedoman yang menjelaskan tentang cara memproduksi pangan yang aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi sehingga sesuai dengan tuntutan konsumen. CPPBIRT ini juga dapat dijadikan sebagai panduan bagi tenaga penyuluh keamanan pangan atau PKP dan pengawas pangan kabupaten kota atau DFI dalam melakukan pembinaan dan pengawasan IRTP. Persyaratan-persyaratan untuk setiap parameter terdiri atas 4 tingkatan, yaitu harus atau must, seharusnya atau should, sebaiknya atau may, dan dapat atau can. Di dalam persyaratan utama untuk setiap parameter yang dibutuhkan, ada 14 poin yang harus dimiliki oleh pemilik usaha. Poin pertama, lokasi dan lingkungan. Seharusnya dijaga tetap bersih, bebas dari sampah, bau, asap, kotoran, dan debu dengan cara-cara seperti 1. Tidak membiarkan tumpukan sampah. 2. Tempat sampah selalu tertutup. 3. Jalan tidak berdebu dan selokan berfungsi dengan baik. Poin kedua, bangunan dan fasilitas. Bangunan ruang produksi sebaiknya cukup luas dan mudah dibersihkan dan hanya digunakan untuk memproduksi pangan. Lantai, dinding, langit-langit, ventilasi, pintu, jendela, dan permukaan tempat kerja seharusnya selalu dalam keadaan bersih serta mudah dibersihkan. Fasilitas ruang produksi sebaiknya cukup terang, tempat penyimpanan harus terpisah antara bahan baku, BTP, dan produk jadi. Poin ketiga adalah peralatan produksi. Persyaratan bahan peralatan sebaiknya dibuat dari bahan yang kuat, tahan lama, mudah dipindahkan dan dibersihkan. Peralatan dan permukaan yang kontak langsung harus halus, tidak bercelah atau berlubang, tidak mengelupas, tidak berkarat, tidak menyerap air, dan tidak mencemari pangan. Peralatan sebaiknya diletakkan sesuai urutan prosesnya untuk mencegah kontaminasi silang. Semua peralatan seharusnya diperiksa dan dipelihara agar selalu berfungsi dengan baik dan bersih. Bahan perlengkapan dan alat ukur atau timbang seharusnya dipastikan keakuratannya, terutama alat ukur bahan tambahan pangan atau BTP. Poin keempat adalah suplai air atau sarana penyediaan air. Air yang digunakan untuk proses produksi harus air bersih dan sebaiknya dalam jumlah yang cukup memenuhi seluruh kebutuhan proses produksi. Poin kelima adalah fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi. Terdiri dari sarana pembersihan dan pencucian sebaiknya tersedia dan terawat dengan baik serta harus dilengkapi dengan sumber air bersih. Sarana hygiene karyawan seharusnya tersedia dalam jumlah yang cukup dan bersih. 1 toilet maksimal untuk 10 orang karyawan. Sarana cuci tangan seharusnya tersedia di dekat ruang produksi dan dilengkapi dengan sabun, pengering, dan tempat sampah tertutup. Sarana toilet atau jamban seharusnya dibersihkan secara periodik, tertutup, diberi tanda pengingat agar selalu mencuci tangan. Sarana pembuangan air dan limbah seharusnya didesain untuk mencegah pencemaran. Poin keenam adalah kesehatan dan hygiene karyawan terdiri dari karyawan harus menjaga kebersihan badan, mengenakan pakaian kerja yang lengkap dan bersih. Jika ada luka, harus menutup dengan perban khusus luka dan selalu mencuci tangan setiap akan memulai mengolah pangan, sesudah menangani bahan mentah, dan sesudah keluar dari toilet. Karyawan sebaiknya tidak merokok, makan minum, dan meludah di tempat kerja, tidak bersin atau batuk ke arah pangan, atau tindakan lain yang mengakibatkan pencemaran produk pangan, serta tidak mengenakan perhiasan. Poin ketujuh adalah pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi. Program hygiene dan sanitasi seharusnya dilakukan secara berkala. Bahan kimia pencuci sebaiknya ditangani dan digunakan sesuai prosedur, disimpan dengan wadah yang diberi label. Hewan peliharaan tidak boleh berkeliaran di sekitar dan di dalam ruang produksi. Sampah seharusnya tidak dibiarkan menumpuk dan segera dibuang. Poin ke-8 adalah penyimpanan. Bahan dan produk akhir harus disimpan dalam ruang terpisah dan menerapkan sistem FIFO, first in, first out, dan FIFO, first expired, first out. Label, wadah, dan pengemas harus terlindung dari pencemaran.
Peralatan produksi sebaiknya disimpan dengan permukaan menghadap ke bawah. Poin ke-9 adalah pengendalian proses. Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman dengan cara penetapan spesifikasi bahan, komposisi, dan formulasi bahan. Cara produksi yang baku, jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan, keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan, termasuk nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa. Poin ke-10 adalah label pangan. Label pangan industri rumah tangga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memuat minimal informasi tentang nama produk, komposisi, berat bersih, isi bersih, nama dan alamat produsen, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, asal-usul bahan tertentu, produk IRTP tidak boleh mencantumkan klaim. Poin ke-11 adalah penanggung jawab. Penanggung jawab minimal harus mempunyai pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan praktek hygiene dan sanitasi, serta proses produksi pangan yang ditanganinya, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Penanggung jawab seharusnya melakukan pengawasan terhadap bahan, proses, dan tindakan koreksi jika ada penyimpangan. Poin ke-12 adalah penarikan produk. Menarik produk pangan dari peredaran jika diduga menimbulkan penyakit, keracunan pangan, dan atau tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Menghentikan produksinya sampai masalah terkait diatasi, memusnahkan pangan yang terbukti berbahaya bagi konsumen dengan disaksikan DFI atau pengawas pangan kabupaten kota. Pemilik IRTP seharusnya menarik produk lain yang diproduksi dengan kondisi yang sama dengan produk penyebab bahaya dari peredaran, melaporkan penarikan produknya. Pemilik IRTP dapat mempersiapkan prosedur penarikan produk pangan. Poin ke-13 adalah pencatatan dan dokumentasi. Pemilik, penanggung jawab IRTP seharusnya mencatat dan mendokumentasikan penerimaan bahan, produk akhir, penyimpanan, pembersihan dan sanitasi, pengendalian hama, kesehatan karyawan, pelatihan, distribusi, penarikan produk, dan lainnya yang dianggap penting. Poin ke-14 atau poin terakhir yang harus dilakukan adalah pelatihan karyawan. Pimpinan dan karyawan IRTP harus mempunyai pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip dan praktek hygiene dan sanitasi pangan, serta proses pengolahan pangan yang ditanganinya agar mampu mendeteksi risiko yang mungkin terjadi, dan bila perlu mampu memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Pemilik atau penanggung jawab harus sudah pernah mengikuti penyuluhan tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau CPP-BIRT. Menerapkannya serta mengajarkan pengetahuan dan keterampilannya kepada karyawan yang lain. Penerapan cara pembuatan pangan yang baik merupakan bentuk komitmen industri rumah tangga pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.